Perkenalkan, nama saya Dinia Susilawati SPDI. Saya bertugas sebagai guru PAI di SDN 01 Bonjol, Kabupaten Pasaman. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG Batch 2 di UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan mengambil video uji kinerja dengan tema ketika kehidupan telah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kalau sehat, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Alamin, karena Allah sudah beri kita nikmat sehat. Ya. Baik, anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Siap. Hormat.
tadi kita menjadi semangat dalam belajar dan Allah berikan kita pemahaman sehingga nanti kita paham akan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Kelas kita alhamdulillah sudah bersih. Terima kasih kepada Naibu yang tiket. Cuma nanti tolong dirapikan lagi sedikit lagi ya. Oke lah, teruskan sedikit lagi ya. Kemudian Naibu apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita mulai Ibu mau absen dulu ya. Ada teman-teman kita yang hadir? Ada. Kita absen sebentar ya. Napa? Apa kabarnya? Demam? Ya, teman kita yang demam nanti kita doakan supaya dia lekas sembuh sehingga besok bisa pergi ke sekolah ya. Farid Hidayat ada? Bulan Zadia? Berarti ada teman kita yang sakit ya. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang nanti dijelaskan judulnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Ahdin. Apa arti Ahdin rasanya? Berapa jumlah ayatnya? Bela. Ya, jadi anak ibu hari ini kita akan belajar masuk kepada materi baru. Judulnya apa judulnya? Kira-kira kalau kita lihat dari judulnya, apa yang teringat oleh anak ibu? Iya, hari kiamat. Nah, siapa yang tahu di sini apa itu hari kiamat? Hari akhirnya zaman. Boleh apa lagi? Hari pembalasan. Selain itu, pengertian hari kiamat. Hari? Ada tahu yang dijawab temannya tadi sudah bagus ya. Hari akhir berakhirnya zaman, hari pembalasan. Ya, yang paling benarnya apa, Nah Ibu? Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia atau di alam semesta ya. Kira-kira anak ibu rukun iman yang keberapa ini? Iman kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke-5. Anak, apakah anak ibu percaya hari kiamat itu pasti datang? Percaya, kita wajib percaya ya. Ini anak ibu lihat dari gambar ini. Nah, di sini ada gambar apa itu? Pocong. Ya, ini ada tempatnya adalah gambar mayat ya. Gambar mayat ini. Ada meletus ini. Banjir. Ini gambaran ketika matahari terbit dari barat. Ini juga ya gerhana ya. Ini juga gerhana bulan dan matahari. Jadi anak ibu nanti gambar-gambar ini akan ada kaitannya dengan pelajaran kita. Sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita masuk, tentunya kita harus punya tujuan dulu ya. Ini tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama coba baca ulang. Mampu mengidentifikasi. Ya, nomor 2 coba dilatih. Menjelaskan macam-macam hari akhir. Ya, yang ketiga akilah. Yang keempat Inaya. Jadi ada 4 tujuan kita hari ini ya. Jadi anak ibu nanti setelah kita belajar, anak ibu harus tahu yang pertama apa arti hari akhir. Yang kedua, apa saja macam-macam hari akhir. Yang ketiga, apa tanda hari akhir. Yang keempat nanti anak ibu harus tahu apa hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ini dia ya. Pengertian hari akhir itu adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia. Ya, jadi hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Hal ini digambarkan dalam surah apa rasanya nak? Surah yang menggambarkan hari kiamat? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah
kiamat. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Surat Al-Qur'an ya. Ini siapa yang berbicara ini? Allah ya. Nah, mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ya, baik Ibu, sekarang mau lihatkan video ya. Ada video tentang gambaran hari kiamat sesuai dengan surah Al-Qiyamah kali ini ya. Mari kita saksikan video berikut. Tandanya pada semua ya, itu gambaran hari kiamat. Kan siapa yang buat gambar ini? Video ini siapa yang membuat? Ciptaan siapa video ini? Manusia. Kira-kira bagaimana lagi besok ya? Ini yang diciptakan manusia saja dia seperti ini, apalagi nanti yang diciptakan oleh Allah. Kira-kira lebih dahsyatnya yang mana? Lebih dahsyat yang dibuat oleh Allah. Bagaimana perasaan anak itu melihat video kita tadi? Bagaimana perasaannya? Takut? Ya, berarti takut katanya. Gimana perasaannya? Ngeri? Iya. Kalau kita lihat memang kita takut ya, memang kita ngeri melihatnya ya. Tapi ini tidak perlu kita takutkan ya Ibu, karena hari kiamat ini merupakan proses awal terjadinya kehidupan yang abadi selamanya. Ya, perlu kita takutkan. Yang penting kita persiapkan apa kita? Mau ibadah. Ya, terutamanya apa? Sholat. Ada sholat subuh yang Ibu tadi lagi? Ada? Iya. Ya, itu video gambaran. Itu baru gambaran nah Ibu ya, gambaran datang gambaran proses hari kiamat. Tadi ada yang takut, ada yang ngeri katanya. Memang betul ya kita takut. Kenapa? Karena kita belum manusia. Tapi dia pasti akan datang. Siap tidak siapnya kita, hari kiamat itu nanti akan datang. Jadi selagi kita diberikan umur sekarang ini, persiapkan amal ibadah terbaik kita ya. Baik anak Ibu, sekarang kita masuk pada berikutnya. Ini ya, jadi anak Ibu, hari kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Pertama namanya kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Ada yang tahu apa bedanya kiamat sugra dan kubra? Tangan saya. Nah, ya betul, kiamat sugra itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubra, kiamat yang mana itu nak? Kiamat yang sebenar-benarnya ya. Nah, kiamat sugra ini ya, kiamat sugra. Coba anak Ibu buka buku anak Ibu di halaman berapa rasanya ya? Buka bukunya di halaman di halaman 159. Jadi kiamat sugra itu itu kiamat kecil, contohnya kerusakan yang ada terjadi di bumi, kematian. Kemarin ada seperti gambaran neraka kita lihat di televisi, di mana itu? Siapa yang tahu? Nah, dia ya di Los Angeles ya, terus sudah terbakar semua. Itu termasuk kiamat kecil, nah Ibu. Sudah seperti lautan api ya daerah mereka itu ya. Jadi kiamat sugra itu artinya kiamat
kecil. Nah, sudah ibu lihat gambar yang ada di buku? Perhatikan ya, di situ ada setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Gambar apa itu, nak? Gambar orang sedang iya, gambar orang mau memakamkan seorang manusia yang sudah meninggal. Nah, apakah ibu pernah melihat kematian seseorang? Pernah ikut menyolatkan? Nah, bagus ya. Itu kewajiban kita sebagai orang yang masih diberi nafas oleh Allah ya. Kita tuh hukumnya fardu kifayah untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai nanti kita mengantar ke pemakaman ya. Pernah melihat anak kecil meninggal? Jadi anak itu jangan kira, oh yang meninggal bu, saya masih kecil bu, masih boleh buat dosa. Cerita, kalau Allah berkehendak, tua muda kecil besar akan meninggal. Jadi kiamat sudah apa contohnya tadi, Bobby? Apa contoh kiamat sudah? Oh perang boleh, apa lagi? Banjir, apa lagi contoh kiamat kecil? Apa nak? Gempa bumi, apa lagi kita? Tanah longsor. Contohnya itu yang digambar apa? Kematian. Nah itu yang benar ya, yang paling dari. Kalau banjir ada orang yang meninggal? Ada. Kalau tanah longsor ada orang tertimbun? Ada. Berarti meninggal kan? Jadi contoh kiamat saudara pertama itu adalah kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Bobby, tadi Bobby pernah, bukannya pernah lihat orang meninggal, pernah. Apa yang Bobby ucapkan ketika orang meninggal? Bagus ya. Apa kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali. Iya bagus itu ya. Nah ini alam yang berhubungan dengan hari akhir. Tadi ketika bertanya sama Gibran, apa arti hari kiamat, hari pembalasan? Itu termasuk salah satunya ya. Nah ini dia ya. Ini alam yang akan kita lalui besok di hari kiamat. Pertama namanya alam apa Farid? Alam barzakh. Alam barzakh itu sama dengan alam kubur ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah terjadi hari kiamat kan kita meninggal tadi itu. Kita masuk alam yang pertama. Tapi ketika kita meninggal itu baru awal masuk proses terjadinya hari. Ya nanti di hari kedua apa namanya? Yaumul Ba'ats. Itu dibangkitkan. Nanti akan ada malaikat yang meniup sangkakala. Siapa namanya? Malaikat Israfil. Terus malaikat Israfil ya, yang akan tiupan sangkakala pertama, bumi dan seluruhnya hancur. Yang meninggal akan mati, atau yang hidup akan mati. Kemudian ketika dia meniupan sangkakala yang kedua, kita semua yang meninggalkan tadi, yang termasuk rasul-rasul kita yang sudah wafat, itu akan dibangkitkan. Namanya yaumul setelah sudah dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan di mana? Mahsyar, di padang mahsyar ya. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian baru nanti kita akan yaumul apa lagi? Hisab. Dikumpulkan di padang mahsyar, kita dihisab. Apa itu dihisab bu? Dihisab tuh bukan kita menghisab minuman ya. Itu ya. Dihisab tuh artinya akan dihitung. Apa yang dihitung? Amal ibadah. Amal soleh saja? Tidak. Amal buruknya juga akan dihitung besok. Dicatat nanti tuh. Ya. Kemudian baru masuk yang ke-5, yaumul jaza ya. Yaumul jaza itu artinya adalah hari pembalas. Dari amal yang kita hitung tadi, kita akan dibalas dengan 2 saja. Apa itu? Surga dan neraka. Nah itu pilih yang mana? Surga. Surga, mau surga. Ya. Jadi kita berharap
Setelah mempelajari ini, anak ibu menjadi anak-anak yang soleh, rajin beribadah, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, sehingga nanti kita semua akan masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Ya. Baik anak ibu, sekarang ya, nah, ibu akan membagi nanti kelompok ya. Nanti anak ibu silakan rumuskan kelompok 1. Kita lihat dalam buku nanti kelompok 1 merumuskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, nah apa saja tanda-tanda hari akhir tolong dibuat ya. Kelompok 3, kelompok 4 ada hikmah beriman kepada hari akhir. Nah sebelum itu, nah ini ada make and match ya. Tadi ibu lupa menyampaikan dalam pelajaran ini kita menggunakan metode make and match. Apa itu make and match, Bu? Make and match itu kita mencocokkan antara jawaban dengan soal dengan jawaban terus ya. Jadi nanti kita akan buat namanya kita buat sebuah lingkaran. Nanti ibu minta kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan ya. Kelompok 1 nanti buat lingkaran kecil. Kemudian kelompok 2 di luar lingkaran kecil buat lingkaran lebih besar. Untuk di sana kita akan berbagi kartu sambil bernyanyi sholawat. Bisa? Ya. Coba nanti kelompok 3 dan 4 ikut nyanyi ya. Silakan kelompok 1 dan 2 depan. Di dalam ya, di dalam coba buat lingkaran kecil. Kelompok 2 ini pegang ya, akan buat lingkaran lebih besar. Kelompok 1 masuk dalam kecil kan kan, kelompok 2 lebih besar. Pegang tangan. Nah coba bisa nggak jalan pegang itu, bisa? Oke ya. Jadi nanti sampai kita bernyanyi sholawat, kamu tukar kartu ya. Coba yang ada di kelompok 3 dan 4 bantu ibu juga nyanyi ya. Nyanyi apa bisa kan? Salatullah ya. Oke, 1, 2, 3. Salatullah, salatullah, Paham maksudnya nak? Make and match tahu tadi kan? Mencocokkan antara soal dengan jawaban. Ini apa artinya?
Udah siap? Udah selesai? Udah? Kelompok berapa yang belum siap? Kelompok berapa udah? Udah nak? Mana remnya nak? Habis remnya. Mungkin udah pasti ada tadi. Boleh minta ya. Terlalu banyak. Udah sudah. Ya. Nah sekarang coba anak ibu kalau yang sudah siap, tadi kita sudah bagi tugas ya. Ini kelompok 1 makna iman kepada hari akhir. Silakan dibuat. Kelompok 2 tuliskan macam-macam hari akhir. Kelompok 3 tanda-tanda hari akhir. Silakan ditulis. Kelompok 4 hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan kamu cari di dalam buku. Berdiskusi ya. Diskusikan bersama temannya. Itu biasa dulu. Ya. Apa tanda-tanda hari akhir? Ini sama itu dapat tugas hikmah beriman kepada ya. Ya, sekarang coba kelompok 3. Coba bawa hasil diskusinya tadi ke depan. Coba presentasikan. Baiklah, saya kelompok 3 Kelompok 3 akan mempresentasikan, menampilkan menampilkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Apa arti hari kiamat? Hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Enak? Nah, ya. Kedua, Kiamat sugra itu apa? Berakhirnya kehidupan seseorang sebagian makhluk hidup. oke. Contoh kiamat sugra adalah kematian seseorang bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Ya. Tuliskan nama-nama hari akhir. Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Jizam. Bagaimana kelompok lain? Benar ini teman-temannya? Benar ya? Kita kasih hapus untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1. Inaya. Ya, coba perhatikan semuanya. Ini hasil diskusi kelompok 1. Tadi kelompok 1, Ibu suruh merumuskan makna iman kepada hari akhir. Silakan Inaya.
terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Ada mau bertanya tentang ini? Tidak? Oke? Paham semuanya? Paham. Bagus ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi anak ibu, itu hasil diskusi kita hari ini ya. Nah, baik, sebelum kita lanjut kata berikutnya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Hari. Yang menyaksikannya hari orang kafir ya. Jadi besok anak ibu di hari kiamat itu kan dahsyat gitu ya. Kita umat muslim dalam sebuah sunnah dikatakan kita tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya, cuma kita akan melihat bagaimana tanda-tandanya. Tapi kalau orang kafir nanti mereka akan melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi mau bertanya? Sudah oke, kelas? Ya? Ada lagi mau tanyakan? Sudah paham? Ya, jadi bagaimana perasaan anak ibu belajar tentang hari kiamat hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi dengan metode McDonald's ini kamu udah paham materi kita hari ini? Sudah ya? Sudah tahu arti hari akhir? Sudah? Sudah tahu macam-macam hari akhir? Sudah? Sudah tahu tanda-tanda tentang hari akhir? Sudah tahu? Sudah tahu hikmah beriman kepada hari akhir? Apa salah satu hikmahnya? Kita harus mawas. Kita harus mawas. Mawas apa? Mawas diri. Ingat ya, setiap perbuatan yang kita lakukan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati dalam berbuat dan bertindak, termasuk berucap, karena Allah selalu mengawasi kita. Ya, baik anak ibu, di sini ibu mau menguji ya, menguji bagaimana pemahaman kamu dalam pelajaran kita hari ini. Kita ada soal tes ya. Sebenarnya ini ada soal di quizzes, cuma karena kita tidak ada, kita pakai ini aja ya. Nah, silakan dijawab soal yang diberikan. Ini sendiri-sendiri ya dia, tidak bagi kelompok lagi ya. Ya, selesai. Silakan dikumpulkan ke depan lagi. Ya, kumpulkan ke kelompok nak. Baik, dapat ini. Sudah bu. Ya. Sudah, kelompok 1. Kelompok 2 udah siap. Ya, oke. 3, 4 lagi ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi anak ibu, kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, hari kiamat itu termasuk rukun iman ya ke? Yang kedua, hari kiamat itu pasti akan datang, akan terjadi. Yang ketiga, hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi kita sebagai umat manusia harus mempersiapkan diri dengan datangnya hari kiamat nanti dengan memperbanyak amal ibadah. Ya. Kemudian salah satu hikmah dari beriman kepada hari akhir adalah kita harus mawas diri,
harus merasa selalu ada mengawasi, makanya kita akan hati-hati dalam bertindak, termasuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena nanti sholat 5 waktu ini adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab atau diperhitungkan di hari kiamat. Mudah-mudahan anak ibu semuanya nanti masuk ke dalam surganya Allah. Kita dipertemukan Allah dalam surganya nanti ya. Surga itu indah anak ibu ya. Mau masuk surga? Jadi kalau mau masuk surga, mari perbanyak amal ibadah, kerjakan setiap amal kebaikan dan tinggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik anak ibu, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini anak-anak ibu bisa terapkan di rumah ya. Baiklah, ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.